Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini, seorang pemuda yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh via online, dan beliau saya anjurkan untuk bermujahadah dengan tarekat yang sederhana. Kemudian beliau sering kali mendapatkan mimpi-mimpi bagian kenabian tentang keadaan spiritualnya setahap demi tahap. Kali ini saya mau menceritakan mimpi yang dialami pemuda yang sebut saja namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Ini mimpi yang kesekian kalinya yang sudah saya bagikan kepada Anda semua. Si Fulan bermimpi melaporkannya kepada saya via WA. Fulan itu berada di pantai. Lalu Fulan itu ngemil daging mentah. Ngemil daging mentah dibuat bulatan-bulatan kecil. Lalu dia itu ketika memakan beberapa saja langsung terasa mual. Kemudian dia itu bertemu dengan seorang yang sekarang lagi viral, seorang pejabat, cuman tidak bisa saya sampaikan namanya, yang mana pejabat tersebut dipandang oleh masyarakat mengayomi masyarakat. Fulan melihat di dalam mimpinya seseorang tersebut lagi bermain dengan komputernya, maksudnya mengoperasikan komputernya. Kemudian di saat Fulan itu memegang komputer itu, Fulan kesetrum dan Fulan dianjurkan untuk tidak menyentuh komputer tersebut oleh bapak yang menjabat tersebut. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat. Syariat itu artinya peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam, diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang siapa orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, seperti halnya Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, melainkan salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau, dan juga ulama terdahulu yang namanya Ibnu Sirin, itu adalah orang-orang yang juga memahami ilmu takwil mimpi, ahli di dalam memaknai mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian.
Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi orangnya soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi adalah mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil. Karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika fulan berada di pantai dan dia makan ngemil daging mentah, dibuat bulatan-bulatan kecil, tetapi ketika dia makan sedikit saja fulan merasa mual. Nah, itu memiliki makna bahwa fulan ini belum mampu memahami dengan dirinya sendiri, belum mampu memahami tanpa adanya seorang mursyid spiritual tentang ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Pantai itu berkaitan dengan air, dan air itu simbol perwakilan dari ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah yang sangat luas. Hal itu berkaitan dengan surat Luqman ayat 27. Ada benang merahnya dengan firman Allah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sedangkan simbol daging ikan mentah yang dia makan sedikit tapi merasa mual, ikan itu berada di dalam laut. Ikan itu adalah khasanah laut, yang itu bermakna rezeki berupa ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Tapi karena fulan makan sedikit dan dia merasa mual, itu bermakna ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki, yang mana itu adalah ilmu yang disampaikan kepada para wali Allah, itu tidak mampu dipahami oleh si fulan dengan dirinya sendiri, melainkan harus bersama mursyid spiritual. Sedangkan ketika fulan diperlihatkan seorang public figure yang oleh masyarakat dianggap mengayomi, tetapi dari sudut pandang Allah yang Maha mengetahui ketakwaan semua manusia, ternyata berbeda. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada fulan tentang aib public figure tersebut. Ketika fulan memegang komputer milik orang itu, fulan kesetrum. Itu bermakna ada data-data yang haram, yang terlarang di dalam komputer tersebut. Sehingga penguat visual di dalam mimpi itu, pejabat tersebut melarang untuk menyentuh komputer itu. Karena apa? Ada rahasia tentang pekerjaan yang menurut sudut pandang Allah itu ada keharaman, mengandung dosa. Nah, seperti itu saudara-saudariku, kebenaran hakiki dari sudut pandang Allah, mimpi dari bagian kenabian. Jika seseorang hanya mengandalkan mata lahiriah, maka bisa tertipu dengan penampilan, dengan pencitraan. Tetapi Allah memberikan petunjuk yang hakiki, tapi bukan untuk disebarluaskan. Makanya saya sembunyikan namanya, hanya ingin membuktikan bahwa mimpi bagian kenabian itu hakiki. Karena saya juga mengalami diperlihatkan dosa-dosa dari orang yang saya kenal, dan memang seperti itu kenyataannya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.